Dulu tuh awalnya gimana ya? Maksudnya daftarnya dari awal, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu gimana caranya Mas Muji daftar dari awal sampai akhir kayak gitu gimana dulu waktu apa step by stepnya lah. Um, jadi kan kalau aku bagi dua part nih ya jadinya ya, karena aku itu daftar ke kampus itu setelah aku dapat beasiswa gitu. Jadi aku huntingnya beasiswa dulu nih, kemudian baru hunting Oh, kampusnya seperti itu. berarti cari Jadi beasiswanya dulu ya, habis itu baru cari kampusnya gitu ya. betul betul. Ya karena kalau kasusnya saya waktu itu saya belum ada IELTS waktu itu ya, kita tahu bahwasanya kalau daftar ke kampus luar negeri harus ada IELTS gitu ya minimal, atau TOEFL IBT lah, bukan ITP ya, yang IBT yang computer based test gitu. Oh Nah, iya. jadi internet based test gitu. Nah, akhirnya saya cuma punya TOEFL ITP tuh, yang paper based test waktu itu. Oh yang Nah, paper. modal saya itu untuk daftar beasiswa, Hah? dan waktu itu lagi belajar IELTS nih gitu kan, mempersiapkan juga untuk bisa daftar kampus dulu gitu. Nah, ternyata ada peluang nih di LPDP, jalur khusus yaitu jalur daerah afirmasi. Jadi aku tuh dari daerah Aceh Singkil, Mas Bagus. Jadi Aceh Singkil itu bagian barat selatannya Aceh, provinsi Aceh, jadi dia lebih dekat ke Sumatera Utara gitu. Nah, itu di tahun 2019 masih tergolong daerah afirmasi gitu, oleh Kementerian desa gitu ya, dan transmigrasi. Nah, akhirnya aku dapat nih jalur khusus dari LPDP untuk bisa mendaftar kampus tujuan luar negeri dengan hanya mensyaratkan waktu itu TOEFL ITP. Nah kebetulan waktu itu aku udah ada TOEFL ITP, aku siapkan ya kan, aku lampirkan, nulis esai, personal statement ya kan, study plan dan segala macam, pilih jurusannya, alhamdulillah aku diterima seperti itu. Nah, setelah diterima LPDP ya kan, officially ya bisa mendapatkan lah seperti itu. Nah, aku harus punya syarat lagi nih, yaitu mendapatkan LOA unconditional. Nah, LOA unconditional itu adalah letter of acceptance, itu kayak surat tanda penerimaan ataupun kita tuh sudah diterima oleh kampus Dari luar kampusnya ya negeri itu gitu ya. waktu. Betul. Nah, untuk mendapatkan itu kan harus ada IELTS ya. Nah, cerita di awal akhirnya LPDP itu punya program juga namanya pengayaan bahasa. Nah, dari program pengayaan bahasa ini ya kita itu di training lah gitu ya. Kita itu dikasih support belajar bahasa Inggris khususnya untuk tes IELTS itu di ITB waktu itu selama 3 bulan ya, Bandung. Jadi kita belajar IELTS di sana, tes di sana. Kemudian dapat ya kan skor minimal IELTS untuk daftar kampusnya. Aku daftar kampus, dapat LOA unconditional ya. Nah, kemudian waktu itu pertama LOA unconditional aku tuh dari Queensland University di Australia. Ya. Kemudian akhirnya udah dapat nih aku kampus gitu kan. Kemudian lapor ke LPDP, LPDP menyetujui, pandemi kan gitu ya ceritanya. Iya. Nah, disitulah akhirnya aku diminta oleh kampus, boleh nih tetap memulai perkuliahan, namun karena border Australia nggak buka-buka, jadi kamu harus online gitu. Nah, akhirnya karena pilihannya hanya online dan nggak bisa ke Australia langsung untuk belajar, karena aku diskusi dengan banyak pihak gitu kan, banyak mentor-mentorku, teman-teman, sahabat gitu ya, orang-orang tua ya, keluarga. Ya ada yang menyarankan untuk tetap lanjut aja ya, konsiderasi umur yang terus bertambah. Ada juga yang teman-teman yang support untuk tetap menunggu gitu, karena pengalaman belajar di luar negeri itu kan luar biasa berharga seperti itu. Jadi jangan dilewatkan belajarnya dari Indo gitu. Nah, memang ditambah lagi waktu itu kondisi keluarga juga tidak memungkinkan untuk aku fokus dengan studi di rumah gitu. Jadi aku memilih untuk tidak ambil online. Nah, menunggulah tuh selama setahun kan. Akhirnya aku milih ke kampus Belanda, Wageningen University, which di mana aku end up ya sekarang di sini di Belanda, di kota Wageningen. Ya, itulah singkat ceritanya. Jadi, ya, here I Gimana am ya. cuacanya di sana gimana, Mas Muji? Cuaca, waduh, kalau sekarang kan karena winter jadi dingin banget. Rata-rata suhu itu -1 sampai 3 derajat itu
ya mungkin kadang kalau kita dapat agak cerah ya 7 derajat itu udah paling alhamdulillah gitu ya. Jadi udah bersyukur banget gitu. Ya walaupun mataharinya keluar gitu ya, cerah seperti itu, tetap dingin banget sih di sini. Banget ya karena winter kan. Jadi persiapan jaket ya, coat itu harus selalu. Jadi Terus dingin banget di sini Mas. terus di sana ya apa dulu prepare-nya gimana, kayak paspor atau lain-lainnya itu gimana waktu prepare di sana, packingnya kayak gimana, mungkin boleh cerita. Oh, persiapan keberangkatan nih Mas ya. Persiapan keberangkatan. Ya, penting banget teman-teman yang mungkin yang mendengarkan nanti ya, untuk studi ke luar negeri itu memang paspor itu menjadi kayak boarding pass lah ya untuk kita pribadi gitu. Jadi tanpa itu kita nggak bisa kemana-mana gitu. Jadi aku punya paspor itu udah lama banget. Semenjak S1 dulu kan aku suka hunting exchange gitu, Mas. Student exchange gitulah ya. Namun ya kurang beruntung gitu ya. Belum satu pun yang kena waktu itu. Tapi aku udah punya nih paspor. Paspor itu sebagai kayak jaminan gitu loh. Sebagai kepercayaan diri bahwasanya in case ya kita itu punya kesempatan nih 2 hari lagi ke Turki gitu. Nah, kan nggak mungkin tuh kalau kita nggak punya paspor bisa langsung ke sana gitu ya Mas. Jadi akhirnya paspor itu menjadi identitas internasional kita gitu. Karena KTP aja nggak cukup gitu. Karena bikin paspor itu kan takes time ya. Kecuali kita calo ya, itu beda lagi kasusnya ya. Tapi itu pun butuh waktu. Ya, paling cepat pun butuh waktu 2-3 hari gitu. Jadi kayak misalnya besok nih kamu harus ke Singapura gitu. Tanpa ada paspor, kita akan batal berangkat gitu. Nah, itu yang pola pikirku waktu S1 ya. Paspor itu penting yang pertama. Kemudian bagi teman-teman yang mungkin pengen juga studi ke luar negeri, bisa dipersiapkan bahasanya gitu. Ya dari basic dulu lah. Kalau aku dulu belajar TOEFL dulu gitu kan, kemudian baru lanjut IELTS seperti itu. Jadi bertahap-tahap. Kalau menurut aku TOEFL dulu baru IELTS, tapi ada beberapa orang yang langsung ke IELTS juga oke-oke aja gitu. Nah, jadi sertifikat, kemudian CV-nya dipersiapkan, kemudian ya esai gitu-gitu ya. Jadi kemudian sebelum berangkat ke sini, setelah tadi mengalami perjalanan itu masih ya, daftar LPDP, kemudian daftar kampusnya, hal-hal yang mungkin yang perlu dipersiapkan adalah mental ya, itu yang paling penting ya. Mental beradaptasi di lingkungan baru seperti itu. Mungkin ini receh bagi orang-orang, aduh gampang mah itu gitu ya. Tapi it's quite challenging ya. Benar-benar. I mean it. bahkan itu di luar negeri loh. Bahkan di dunia kerja pun ya harus kayak gitu juga adaptasinya. Apalagi di luar negeri kan pasti apa ya, kayak culture shock dan lain-lainnya kan pasti challenging banget kan ya kayak gitu. Benar Mas. Jadi kadang-kadang kan kita mikirnya, aduh aku misalnya dari Aceh nih Mas ya. Aku udah studi 4 tahun lah gitu ya di Surabaya. Oh gampang lah, udah biasa merantau gitu. Tapi pas keluar negeri itu beda lagi gitu. Ya kan? Feeling lonely, kemudian culture shock-nya ya kan. Jadi kayak benar-benar harus menghadapi itu dengan optimis seperti itu. Kadang-kadang juga kan pace belajaran juga kita harus beradaptasi. Waktu itu kan aku juga lockdown itu kan 1,5 tahun aku di rumah Mas ya, nemenin ibu gitu kan. Jadi let's say schedule aku tuh kayak ya udah biasa aja gitu loh. It's not so tight atau too intense gitu ya. Jadi kayak memang betul-betul ya udah nanti paling aku juga ngajar online gitu kan. Ya jadi kayak banyaklah waktu kosongnya, bisa banyak menemani keluarga seperti itu. Tapi pas nyampe sini itu kayak kita harus beradaptasi, kayak belajarnya sendiri, kemudian tidurnya jam berapa, bangunnya jam berapa. Jadi semuanya itu harus kita atur gitu, disiplin. Nah, jadi culture shock ketemu orang ya kan. Apalagi di Belanda kan. Jadi mereka kalau ngomong Belanda, ya kemudian kita harus kadang-kadang ya harus benar-benar belajar juga bahasa Belanda lagi gitu. Meskipun mereka juga bisa bahasa Inggris gitu ya. Jadi itu yang perlu dipersiapkan gitu ya. Selain administrasi, mentalnya harus dipersiapkan juga. Kemudian kalau berkas-berkas lain itu gampang ya, kayak paspor tadi ya, berkas-berkas lain kayak akte itu dibawa aja gitu. In case nanti ada hal-hal yang diperlukan di sini, KBRI itu sangat membantu gitu. Jadi identitas pribadi itu dilengkapin, jangan sampai ada yang ketinggalan gitu, karena itu perlu.
Terus ini Ji, apa terkait esainya gimana esainya nanti? Esai apa nih? Esai daftar ke Esai kampus. waktu daftar kampus. Ya, kalau esai daftar kampus itu memang kita sering menyebutnya itu sebagai motivation letter ya. Nah, jadi typical motivation letter itu kan kayak ya tadi objektif gitulah, tujuan kita belajar ke kampus yang ingin kita tuju itu apa gitu. Kita lihat dulu spesifik jurusannya apa, nanti itu kan kemudian apa study outcome-nya apa gitu. Jadi kita pahamin dulu semuanya, silabusnya ya kan, tujuan belajarnya. Kemudian kita kombinasi nih dengan keinginan yang ingin kita capai. Contoh misalnya, aku nih pengen kalau setelah lulus dari S2 pariwisata Wageningen itu akan mau bekerja di bidang ini, punya keahlian rencananya di spesifikasi ini gitu kan. Jadi kita udah jelas tuh. Nah, kita nulis aja semuanya gitu. Kita kombinasi gitu ya. Tujuan kita mau ke sana tuh ngapain dan bagaimana kampus yang kita tuju itu akan membantu cita-cita kita ke depan. Gitu. Jadi itu sih yang paling penting untuk dituliskan di esainya gitu. Nah itu jadi harus meyakinkan gitu. Jadi convincing the reader ataupun ya let's say admission-nya ya, orang yang penyeleksi di kampusnya itu penting. Jadi bagaimana meyakinkannya itu harus kita utarakan dengan lugas ya, dan jelas gitu. Kita mau ngapain setelah lulus gitu kan? Akan bekerja di mana? Let's say ya kan, plan-plannya itu diutarakan di sana. Jadi harus meyakinkan juga gitu kan. Gunakan kata-kata yang apa ya dapat dipercaya seperti itu. Dan tawarkan harapan-harapan gitu. Jadi untuk esainya overall itu. Jadi kita harus pahamin tujuan destinasi kampus dan jurusan yang akan kita tuju. Kemudian kita juga harus menuangkan apa sih keinginan pribadi kita untuk belajar di sana seperti itu. Jadi overall itu sih ditulis aja, dirangkai kata-katanya, udah kita kirim ke mereka. Insya Allah aman. Kalau yang untuk paragraf-paragrafnya ini gimana? Maksudnya dari paragraf pertama, tengah sampai akhir tuh kalau Muji sendiri tuh ya apa Ji yang kamu tulis waktu itu? Oh, kalau untuk motlet secara kampus, garis besarnya. Oh iya. Jadi mungkin kalau aku bagi 3 bagian ya. Yang pertama mungkin pendahuluan aja dulu ya di paragraf-paragraf awal gitu kan. Bilang bahwasanya keinginan kita apa gitu. Kenalan gitu kan. My name is Munji gitu kan. Lulusan dari mana gitu. Kemudian tunjukkan kemampuan ataupun kelebihan skill yang kita punya di situ dengan brief ya. Briefly lah, dengan singkat misalnya I graduated with honor gitu kan, kemudian with GPA-nya berapa boleh disampaikan di situ untuk lebih apa ya outstanding aja gitu ya motivation letter-nya. Kemudian nanti baru utarakan gitu, I would like to misalnya apply to this major bla bla bla, kenapa mau apply itu gitu. Nah setelah memperkenalkan diri kemudian sampaikan kenapa kok mau apply itu. Kemudian sampaikan sedikit latar belakang tadi ya di profil itu disangkut pautkan. Kemudian nanti bilang bagaimana tujuan yang sudah kita sampaikan di paragraf kedua atau ketiga tadi. Di paragraf terakhirnya kita sampaikan bagaimana paragraf berikutnya maksud saya itu bagaimana kampus ini atau spesifik jurusan yang ingin kita tuju itu akan membantu cita-cita kita nanti gitu. Oh misalnya by studying in Wageningen University gitu kan, specifically in tourism, society and environment gitu. This would help me in achieving my misalnya goals, for example ataupun such as apa gitu, utarakan apa yang ingin dicapai. Kemudian nanti penutup gitu ya, atau kalimat paragraf terakhirnya gitu. Thank you gitu kan, sampaikan bagaimana kelebihan kampusnya itu. It would be I would be grateful if I will be apa misalnya one of the prospective student here gitu kan, sampaikan kelebihan kampusnya gitu loh, dan kenapa kampus ini menjadi sasaran tujuan kita. Jadi dengan manis saja gitu penutupnya gitu. Udah, jadi overall kayak 4 paragraf gitu. Tapi 4 ya, let's say 4 atau 5 paragraf gitu. Tergantung dari teman-teman mau cerita tentang apa. Nggak usah panjang-panjang banget, kayak 1 halaman juga oke sih.
Jadi karena kan mereka punya banyak application ya, jadi kayak nggak harus terlalu panjang-panjang gitu. Yang penting ada konten apa yang saya sampaikan tadi itu udah cukup. Gitu sih Terus, overall, Mas. terus waktu dulu meyakinkan orang tua untuk studi di luar itu gimana gitu loh? Apakah ada kendala atau apa gitu waktu dulu? Nah, Sempat ini ada menarik nih kayak keraguan pertanyaannya. atau gimana dulu? Menarik nih pertanyaannya nih. Jadi kalau kasus aku pribadi itu, Mas, karena waktu itu setelah lulus LPDP, orang tua sudah alhamdulillah kan dari dulu dukung banget ya untuk pendidikan itu luar biasa. Sampai aku memutuskan untuk belajar di Surabaya itu aja, itu orang tua dukung penuh gitu. Luar biasa banget gitu. Kalau untuk pendidikan ya memang all out gitu. Dan itu yang menjadi privilege ya bagi aku ya. Kita ngomongin privilege nih yang lagi booming nih ya. Privilege bagi aku pribadi. Iya. Di mana orang tuaku mendukung penuh pendidikan, apapun yang anaknya mau didukung gitu, dengan banyak saran dari orang tua tentunya. Begitu juga dengan saat aku memutuskan, Ma, ibu gitu, aku panggilnya mak sih, kalau panggilan gitu kan, Abah, aku mau persiapan nih studi ke luar negeri. Jadi dari dulu memang dari S1 aku udah ada keinginan untuk S2, udah master punya impian gitu ya. Sudah lama untuk pengen gitu kan. Makanya S1 pun aku ya daftar-daftar student exchange dan kesempatan untuk studi ke luar negeri juga. Dan dari saat itu orang tua aku mendukung sangat. Jadi pas di Surabaya kan deket tuh sama Pare Kediri ya. Jadi aku setiap liburan ke sana gitu kan. Didukung terus gitu, belajar bahasa Inggris pelan-pelan gitu. Sampai akhirnya untuk studi ke luar negeri itu memang dukungan penuh itu terus mengalir gitu. Baik dari keluarga kecilku sampai keluarga besar gitu. Nah, tapi tahun 2020 setelah aku dinyatakan menjadi awardee LPDP dan lagi persiapannya nih, hunting kampus dan persiapan bahasa gitu, Abah, orang tuaku gitu, ayah, itu meninggal dunia waktu itu. Jadi itu memang turning point yang paling dahsyat ya dalam hidupku gitu, Gus. Jadi bingung waktu itu karena kan setelah ditinggal ayah gitu masih nggak percaya gitu kan, kondisi berubah gitu. Karena dulu aku orangnya paling lama setelah let's say ya setelah aku lulus SD itu aku merantau terus, Mas. Jadi dari SMP di pesantren ya merantau terus. Kemudian SMA juga aku udah mulai ngekos di beda kabupaten. Jadi aku nggak tinggal di rumah orang tua lagi. Kemudian kuliah pun di Surabaya, makin jauh terus gitu kan. Jadi kayak di rumah itu ya paling lama. Kayak anak rantau gitu ya. Bener Gus. Jadi kayak udah kayak terbiasa gitu loh, jauh dari orang tua gitu kan. Jadi apa ya, di rumah itu kayak sebulan paling lama gitu. Yes, let's say 2 bulan gitu. Terus berangkat lagi gitu. Apa nggak ada itu gimana itu waktu itu? Terus akhirnya. Nah, jadi kayak turning point gitu. Luar biasa dahsyat gitu kan, kayak pukulan yang luar biasa, waduh gitu. Nggak sempat banyak menghabiskan waktu dengan orang tua, di situ baru sadar kan gitu. Terus selama ini tuh aku terlalu banyak main di luar seperti itu, ataupun terlalu banyak di luar lah gitu. Akhirnya kan aku memutuskan untuk tetap di rumah, stay bareng ibuku, menghabiskan banyak waktu quality time sama ibu dan adik, abang gitu kan, keluarga besar di rumah waktu itu. Ya mungkin itu juga hikmahnya lockdown ya, I don't know. Somehow kan itu jadi apa ya, momen akhirnya aku lebih bisa dekat ya, quality time-nya lebih banyak dengan keluarga gitu, especially my mom ya waktu itu. Nah disitulah dukungan penuh mengalir, cuman ya karena kondisi berubah ya sejak tahun 2020 semenjak ditinggal oleh Abah. Jadi aku merasa sedih gitu kan, waduh akhirnya aku harus di situ kayak bingung kan, awal-awal meninggal Abah itu mau berangkat apa enggak gitu. Kalau aku berangkat, ibu sendiri di rumah gitu kan. Karena adik waktu itu juga di pesantren, abang juga lagi buka usaha di tempat lain gitu kan, kayak sedih banget waktu itu. Tapi masih juga lockdown, akhirnya aku juga spend ya banyak waktu dengan ibu sebelum akhirnya tahun 2021 pertengahan
itu kayak ibu support banget, kamu tetap harus lanjut gitu kan. Ya udah, aku kasih keputusan, itu keputusan yang berat banget. Ya itulah, jadi support orang tua alhamdulillah terus mengalir Gus. Keren. Tapi itu secara batin raga gitu, secara batin kita nggak bisa terpisah gitu kan, masih sedih banget harus ninggalin orang tua, tapi gimana kan untuk cita-cita tadi gitu. Insya Allah ada hikmahnya, dan ya tetaplah gitu kan, ada pasti sisi positif yang bisa kita ambil seperti itu. Jadi ya gitu sih. Keren.